Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sobat Generasi Solusi, kali ini kita di kanal Sekolah Relawan kita akan coba bahas tentang what is community development gitu ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Syarif gitu ya, Ahmad Maulana Syarif. Nah, hari ini kita bakalan cerita nih, bakalan ngejelasin secara singkat gitu ya, berhubung Sekolah Relawan itu lembaga yang fokus di edukasi kerelawanan. Hari ini kita akan kita bakal ngejelasin sedikit tentang apa sih pengembangan masyarakat, teman-teman. Ya, kalau kita lihat dari stepnya gitu, teman-teman. Biasanya ini ada yang sering disebut dengan community service, lalu dengan community development, dan lompat ke lebih tingginya itu ada community empowerment, teman-teman. Jadi kalau pengabdian masyarakat itu sendiri atau community service itu lebih kepada kecintaan kita terhadap satu hal gitu ya. Contohnya misalkan kita cinta sama Indonesia gitu ya. Akhirnya kita berani ke pelosok, akhirnya kita berani ke daerah perbatasan gitu ya untuk mengabdikan diri kita. Nah, itu sering disebut dengan community service atau pengabdian masyarakat. Nah, ataupun contoh gampangnya, misalkan sobat Genso ini cinta sama orang tua kita gitu ya. Karena kita cinta sama orang tua kita, akhirnya kita mengabdikan diri kita juga tuh buat orang tua kita gitu ya. Kita mungkin nyapu di rumah atau nyapu ngepel, bersihin kamar tidur, ataupun kita punya prestasi misalkan di kampus sehingga kita pengen membanggakan orang tua kita. Nah, lebih tinggi dari itu, teman-teman, ada yang namanya pengembangan masyarakat atau community development. Nah, community development adalah makomnya lebih tinggi lagi nih, teman-teman. Jadi teman-teman yang tadi beraktivitas pengabdian masyarakat lagi, itu ketika gerakannya atau aktivitasnya ini berkelanjutan, nah itu masuk di community development, teman-teman. Jadi kalau sebelumnya dari teman-teman bisa mungkin aksi-aksi charity gitu ya. Tapi di community development nanti teman-teman charity-nya atau gerakan atau aksinya ini lebih berkelanjutan. Didesain punya program ini punya rutinitas gitu, teman-teman. Jadi simple ya, teman-teman. Kalau main Komdev biasanya umumnya tuh di suatu wilayah kita. Jadi hanya misalkan di RT, di RW, di kampung atau dusun gitu, teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya. Jadi nggak se-Indonesia gitu. Mungkin bisa se-Indonesia, cuman memang kita butuh effort yang besar. Kita hanya membuat sesuatu yang mungkin di level kampung gitu ya. Kalau teman-teman tahu mungkin nanti jadinya ada kayak kampung kreatif kalau pernah dengar, atau kampung santri, atau kampung ramah anak, dan kampung-kampung lain ya, teman-teman. Itu sebenarnya mereka jadi sebuah cikal bakal atau role model yang nanti bisa menginspirasi di Indonesia gitu. Misalkan kampung kreatif ya, mungkin pernah diinisiasi di salah satu kota. Nanti orang udah banyak yang tahu misalkan tentang kampung kreatif itu sendiri. Orang tuh di sisi lain, di pulau lainnya itu bakalan bisa mencontoh untuk bikin kampung kreatif yang semodel gitu ya. Jadi bisa direplikasi, atau kita juga bisa scale up dari misalkan udah sukses bikin kampung di kota Bandung, bisa nanti bikin lagi ntar teman-teman di Jogja gitu, teman-teman. Nah, simpelnya kalau teman-teman mau baca Komdev gitu ya, teman-teman sebenarnya sih banyak referensinya. Teman-teman bisa baca bukunya Jim Ive mungkin, ataupun bukunya dari Robert Chambers, atau di Indonesia teman-teman bisa baca karyanya Prof. Iswandi, atau mungkin banyak tokoh-tokoh lainnya ya yang mungkin teman-teman yang menuliskan tentang apa sih pengembangan masyarakat atau community development. Tapi singkatnya adalah community development itu teman-teman kalau misalkan ngelihat apa ya di suatu wilayah, misalkan tadi kan karena basisnya misalkan wilayah. Nanti di wilayah itu teman-teman harus memetakan apa sih masalahnya gitu ya. Apa sih potensinya gitu ya. Jadi ada masalah, ada potensi. Dan bagaimana potensi yang ada di masyarakat itu menjadi sebuah aksi atau menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di kampung tersebut. Ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya community development itu adalah sebuah aksi kolektif di masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di wilayah tersebut untuk taraf kualitas kehidupan yang jauh lebih baik, teman-teman. Jadi kegambar ya, ada masalah nih, ada potensi. Nah, bagaimana potensi ini
bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di kampung kayak gitu ya. Nah, nanti solusinya itu adalah kita mendorong potensi mereka itu dalam sebuah aksi atau program-program, atau kita sering sebutnya program-program pemberdayaan masyarakat, teman-teman ya. Jadi simpel gitu. Tapi yang jadi ribetnya adalah itu kelihatannya gampang ya, ada masalah, ada potensi, tapi teman-teman itu kita harus asesmen, bahasa gaulnya itu asesmen, kita harus menaksirkan. Jadi harus menaksirkan. Jadi kalau kita suka sama perempuan gitu ya, kita kan harus menaksirkan dia kira-kira suka apa gitu ya. Sehingga apa yang kita kasih atau treatment yang kita berikan adalah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi masalah-masalah yang tadi itu harus ditaksirkan teman-teman, harus di-asesmen dulu. Potensinya pun sama. Sehingga aksi-aksi pemberdayaan ini sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Sehingga tepat sasaran gitu teman-teman. Jadi banyak ya teman-teman, kalau teman-teman nanti mau lebih tahu tentang Komdev, kita ntar pasti bakalan ngejelasin sih di materi-materi selanjutnya. Jadi kayak misalkan teman-teman mau ngejelasin tentang masalah itu banyak banget ataupun potensi, teman-teman ada yang namanya RRA, ada yang namanya PRA, ada yang namanya analisa stakeholder, ada yang namanya mungkin diagram Venn, kalender harian, kalender musim, dan lain-lainnya. Jadi banyak banget tools atau cara untuk teman-teman memetakan tadi masalah dan potensi yang ada di masyarakat teman-teman. Ya, terus ya kita ketika nanti di Komdev itu sebelum nanti kita naik ke pemberdayaan, jadi memang kita harus menyusun grand design-nya program ini secara berkelanjutan. Ya nggak tahu, mungkin teman-teman nanti menyusunnya bisa 5 tahun kah, 3 tahun. Nah, itu harus di breakdown sama teman-teman. Jadi misalkan kita 5 tahun, kira-kira di tahun pertama itu kita bakalan bikin apa sih, tahun kedua itu apa, tahun ketiga apa, tahun keempat, sampai dengan kita phase out gitu teman-teman. Jadi aktor yang melakukan proses pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat ini sering disebut ya mungkin fasilitator gitu ya teman-teman. Jadi si fasilitator ini harus bisa merancang kira-kira selama 5 tahun ini kita harus ngapain aja sih, sampai dengan nanti 5 tahun ini fasilitator itu harus perlahan mundur, harus perlahan meninggalkan wilayahnya, tidak lagi secara intens mendampingi, tapi fasilitator ini berharap masyarakat itu bisa tumbuh, bisa berdaya, punya produk-produk lokal, relasinya terbangun sampai dengan kampung itu mandiri beserta masyarakatnya, dan si kampung itu bisa menjadi contoh buat kampung-kampung lainnya gitu teman-teman. Jadi kebayang ya teman-teman kalau misalkan mau tahu apa sih itu community development, kurang lebih itu kayak gitu teman-teman. Jadi nanti di bab selanjutnya kita bakalan ngejelasin kayak misalkan fasilitator itu siapa sih, makhluk apa gitu. Fasilitator ini kerjanya kayak gimana sih, atau pendekatan-pendekatan yang mungkin bagus yang bisa membersamai masyarakat yang sering disebut mungkin pendekatan partisipatif itu seperti apa, dan mungkin dan tools-toolsnya lain yang tadi yang saya sebutkan itu nanti kita bakalan bahas teman-teman. Ada RR, PRA, nanti ada bab khusus di sesi selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tetap terus menjadi generasi solusi untuk Indonesia. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.